Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini bersama saya Celia Alexandra dan juga rekan saya, Rehana Mizia. Halo, Re. Halo, Sel. Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Sudah lama tidak berjumpa, tapi kita masih belum move on dengan bencana yang terjadi ya. Begitu, ini sudah 10 hari lamanya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kita akan coba cek bagaimana kemudian kondisi terkini begitu ya. Betul sekali. Selain itu juga memang bantuan di beberapa titik juga diketahui sudah terdistribusi ya, Celia. Nanti kita juga akan update informasinya seperti apa. Tentunya juga kita ada informasi-informasi viral pemirsa. Tapi sebelum memulai Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan di siang hari ini, kita akan ke informasi pertama. Seorang kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara berhasil ditemukan selamat setelah dicari-cari sejak hilang kontak dalam bencana banjir dan longsor pada 28 November. Rupa-rupanya pemirsa, ia berjalan kaki berhari-hari untuk keluar dari lokasi bencana. Ya, hati-hati Ra, kayu. Hah? Bekas kiring lagi. Bagi para korban banjir dan longsor Sumatera, berjalan kaki adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Hal ini pula yang dilakukan Syukur Selamat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara. Syukur disebutkan hilang oleh keluarga dan koleganya sejak 28 November lalu. Ternyata Syukur berjalan kaki menembus desa yang terisolasi bencana, yaitu Desa Ise-Ise, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Di tengah upayanya menyelamatkan diri dari isolasi bencana bersama warga lain, Syukur tak bisa berkomunikasi dengan ponsel karena jaringan seluler di wilayah bencana putus saat itu. Ngambilnya pun berapa lama aku tahu tuh, jalan sudah terputus. Kakak nih sama kami jalan kaki dari Isi-Isi, ya. Luar biasa tenaga kakak nih, ya. Semangatnya luar biasa, mikirkan anak yang tertinggal ya di Kuta Cani. Semangat itu yang membuat dia tetap optimis. Kita harus optimis dalam hidup. Syukur bersama warga lainnya berjalan kaki dari Aceh Tengah menuju Gayo Lues hingga ke Aceh Tenggara. Jika dihitung, jaraknya hampir 250 km. Jarak sejauh itu ditempuh Syukur dan rombongannya selama 4 hari. Mereka pun terkadang harus menunggu banjir surut karena akses terputus total di beberapa titik. Selanjutnya kita ketemu longsor kembali. Sawal minum kopi dulu. Sapar sudah mulai kelelahan, tapi dia harus optimis katanya. Semangat. Kalau pejalan kaki tidak kurang mungkin sekitar 40 atau 50 orang ada. Cuman kan yang pejalan kaki ini dia bergerombol ya, ada sekitar 4-5 pejalan kaki gitu ya. Jadi dia bertahap-tahap karena keputusan jalan kaki ini di masing-masing grup gitu. Karena kan banyak kemarin yang terisolir itu kan dia sewa mobil atau satu mobil begitu. Satu mobil ini nanti bergerak ya ke 3 sampai 4 sampai 5 orang bergerombol. Dalam perjalanan apa yang dikonsumsi itu Pak dalam perjalanan? Selama di perjalanan kita mengkonsumsi ya makanan-makanan kering ya selama ini karena kita beli kemarin itu di Isi-Isi, kue-kue, roti-roti. Kemudian kalau minuman kita mengandalkan dengan air yang ada di sini. Berarti untuk makan nasi sendiri tidak ada ya Pak? Nasi tidak ada karena kita tidak ada tempat masak atau alat masak dan sebagainya. Kita perjalanan juga menggunakan alat penerang, hanya menggunakan senter dari mancis karena memang kan kita tidak memprediksi bencana ini. Selama perjalanan tersebut, Syukur melihat langsung sejumlah wilayah antara Aceh Tengah ke Aceh Tenggara yang terisolasi. Di antara wilayah-wilayah tersebut banyak yang belum tersentuh bantuan karena akses yang terputus. Dari Aceh Tenggara, Aceh, Lantra TV One mengabarkan. Badan jalan. Sementara itu pemirsa, salah satu daerah terisolir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, kini mulai dapat diterobos dan dilalui dengan berjalan kaki. Korban terdampak banjir di Langkahan kini membutuhkan bantuan air bersih, makanan, tenda, dan juga perlengkapan bayi.
Seluruh bangunan di Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, hanya tampak atapnya saja akibat terendam banjir. Tinggal pucuk sengnya. Rekaman gambar amatir ini sempat diabadikan oleh warga setempat saat menyelamatkan diri dari terjangan air bah yang menerjang desa mereka. Jalur lintas ke sejumlah desa di Kecamatan Langkahan saat ini baru dapat dilalui setelah sempat terisolasi. Kini Desa Alwe Krakaye, Tanjung Dalam, Mauna Sablang, Duson Tanjung Selamat, dan Gedumbak sudah bisa dilalui. Namun di wilayah Gedumbak, kondisi akses jembatan masih terputus. Kondisi korban terdampak banjir di wilayah Kecamatan Langkahan yang sempat terisolasi kini membutuhkan bantuan air bersih, makanan, tenda, dan perlengkapan bayi. Menurut data otoritas setempat, 80% infrastruktur rusak berat diterjang banjir. Akses jalur perlintasan dipenuhi lumpur sisa banjir bandang. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Per, pegang anak tuh, Per, pegang anak tuh, Per. Setelah sepekan terisolir tanpa ada bantuan apapun, bantuan beras untuk warga Kecamatan Ketol akhirnya sampai. Tim gabungan TNI Polri yang dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah berhasil membawa bantuan tanggap darurat ke wilayah setempat. 10 ton beras dibagikan ke lokasi pengungsian warga. Bupati Aceh Tengah juga berinteraksi dengan anak-anak di pengungsian. Bupati juga meminta kepada warga agar berhemat karena bantuan pangan masih sangat terbatas. Usai diterjang banjir bandang, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh masih terlihat mencekam. Ribuan rumah warga hancur dan 219.000 warga masih mengungsi. Sementara itu pemirsa 39 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Inilah dia kondisi terkini di Kabupaten Aceh Tamiang pasca diterjang banjir bandang. Dari pantauan udara terlihat pemirsa hampir seluruh wilayah terendam banjir, rumah dan pertokoan serta permukiman jadi lautan. Sebanyak 12 kecamatan di kabupaten ini lumpuh total. Akses jalan masih ditutupi lumpur dan tumpukan kayu serta kendaraan yang masih terjebak banjir. Di kabupaten ini kabarnya pemirsa menjadi salah satu kabupaten yang terakhir bebas dari daerah terisolasi. Ada sebanyak 215.000 warga masih mengungsi dan 39 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Saat ini para pengungsi membutuhkan makanan siap saji, pakaian, selimut, dan perlengkapan kebutuhan bayi dan wanita. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengirim bantuan makanan karena kondisi saat ini warga sudah sangat kelaparan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan situasi Aceh Tamiang bak tsunami kedua yang melanda Aceh. Sejumlah warganet dari Aceh Tamiang pun membagikan katastrof di sana. Mulai dari RSUD Aceh Tamiang yang dipenuhi pengungsi tanpa pasokan listrik dan makanan, hingga sopir truk pengangkut jenazah yang kebingungan karena jenazah sudah dalam keadaan sangat tidak baik. Bismillah ya guys, kita ini masuk ke dalam rumah sakit umum karena di lantai 2 infonya banyak anak-anak dan bayi yang kelaparan karena mereka nggak bisa turun akses ke bawah. Ini jalannya, aku juga nggak tahu, ini jalannya lumpur semua guys, dan ini licin, masya Allah. Kita semua bawa makanan kemari, sama sekali tidak ada penerangan. Jangankan akses menuju perkampungan atau pedesaan, jalan masuk ke RSUD Aceh Tamiang pun sulit ditembus. Aksesnya sangat luar biasa ya, Kak, tebal kali lumpurnya. Selain gelap, seluruh bagian lantai dasar RSUD ditimbun lumpur tebal yang menyulitkan relawan menjangkau para korban banjir dan longsor yang bertahan di sana.
Mereka tak cuma pasien yang saat bencana terjebak dalam rumah sakit. Di atas ada orang yang butuh bantuan kita. Warga pun ada yang mengungsi ke sana. Selain itu, listrik di rumah sakit padam. Padahal sejumlah jenazah disimpan di rumah sakit dan membutuhkan mesin pendingin. Tolonglah, ada anak bayi baru lahir nih di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang dan belum bisa keluar karena baru siap melahirkan. Tolong dibantu ya. Kakak butuh apa? Pampers? Pampers kayak gitu lah, Bu. Kami belum bisa pulang karena rumah udah nggak ada lagi. Kakak kena banjir. Tuhan. Untung ada ibu ini lah yang jaga kami. Kakak ibu itu dari mana dia? Di sini juga nggak pulang-pulang. Ada. Sementara itu, sopir truk di Pangkalan Susu Aceh Tamiang harus ambil keputusan berat, yaitu menguburkan 50 jenazah yang diangkutnya. Karena jenazah-jenazah tersebut sudah dalam fase pembusukan. Karena kemang-kemang produk itu suki di Aceh. Burunya Aceh Teming, Pangkalan Susu, sabot truk mayat nak dikebumikan. Sabot truk, dalam sabot truknya 650 do. Karena kemang-kemang produk. Ia dibantu warga akhirnya memakamkan ke-50 jenazah tersebut di bawah hujan rintik. Katastrofe di Aceh Tamiang dibenarkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia juga membenarkan situasi jenazah-jenazah dalam kendaraan yang sudah seharusnya segera dimakamkan. Terus demi sampai hari ini saya rasa belum sudah atau tidak itu bersedia. Itu jalan Temiang Langsa sampai Temiang itu mobil di tengah jalan. Ya, betul. Apa yang terjadi Pak? Tahu? Semua mayat dalam mobil. Dah bau. Kita buka satu mobil, Masya Allah. Kembung. Dan terjerat semua di dalam mobil mayat. Kemudian Pak Sabida kita diisolir itu berapa itu Temiang, Aceh Timur, Aceh Utara di perkecamatan terpelosok mereka kurang mendapat sembako. Ya, itu caranya kita macam kita apa nanti. Udah berapa hari kayak gini, Bang? Buka air, Bang. Selain itu, Gubernur Aceh juga menyoroti beberapa instansi di lingkungannya yang dinilai lamban bertindak untuk melakukan pertolongan maupun menyampaikan bantuan pada para korban. Tim TV One mengabarkan. Di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang dan belum bisa keluar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem geram dengan sikap bupati dan wali kota yang cengeng dalam menghadapi bencana banjir. Mualem dengan tegas meminta para pemimpin daerah untuk segera mundur jika merasa tidak sanggup lagi mengatasi musibah banjir di Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem geram dengan sikap para bupati dan wali kota yang cengeng dalam mengatasi bencana banjir. Dirinya meminta para pemimpin daerah yang tengah terkena musibah harus proaktif membantu masyarakat dan jangan mudah menyerah. Mualem secara tegas meminta bupati dan wali kota untuk segera mundur jika sudah tidak sanggup lagi mengatasi situasi saat ini. Nur, ini ada bupati-bupati yang ingin mengundurkan diri. Bagaimana Pak? Ya silakan saja, ini saja udah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu ya? Baru itu situ sudah bukan diri. Dan harus proaktif membelakang masyarakat, jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada bupati wali kota yang cengeng, letak jawatannya, ganti yang lain, apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan disi supaya proaktif semuanya dalam membantu masyarakat dalam bencana banjir ini. Mualem menyebut pasokan logistik kepada korban bencana sudah mulai teratasi, walaupun belum sepenuhnya mencukupi. Saat ini masih ada 4 kabupaten yang kondisinya sangat parah diterjang banjir, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bener Muriah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono mengaku mendapat laporan tentang keberangkatan Mirwan ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh
saat Aceh diterjang bencana banjir bandang. Dalam pesan yang disampaikan ke awak media, Sekjen Partai Gerindra menyayangkan sikap dan kepemimpinan Bupati Aceh Selatan sehingga memutuskan untuk memberhentikan Mirwan EMS dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Mirwan MS menjadi sorotan karena menjalankan ibadah umroh di tengah bencana yang sedang melanda Aceh. Isu ini kemudian ramai pemirsa diperbincangkan lantaran sebelumnya Pemkab Aceh Selatan telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam pengenanganan banjir dan longsor yang terjadi pada 27 November 2025 yang lalu. Gubernur Aceh Muzakir menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, berangkat umroh di tengah bencana melanda di daerahnya. Mualim mengingatkan semua pejabat di Aceh tidak berpergian dahulu selama masa tanggap darurat bencana. Ya pemirsa, surat izin perjalanan luar negeri Bupati Aceh Selatan tidak saya teken, walaupun Mendagri yang menekannya. Ia pun mengatakan itu terserah sama dia, tapi saya tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, tapi dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti saya saksinya apa. Ini kemudian yang disampaikan pemirsa oleh Muzakir Manaf menanggapi terkait dengan Bupati Aceh Selatan yang kemarin sempat berangkat umroh dan juga menjadi perbincangan begitu. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda melihat bagaimana perkembangan terkini pasca banjir bandang di Aceh. Sudah ada rekan Saiful di Aceh Utara. Saiful, bagaimana situasi dan juga kondisi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Baik Rehana dan Silia pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di camp kilometer 43 Seni Antara. Di tempat ini merupakan daerah yang terakhir dapat dikunjungi. Kami tadi bersama kepolisian Kota Lok Semawe, bersama Kapolres Kota Lok Semawe untuk turun kemari untuk meninjau langsung seperti apa jalan yang sudah dibersihkan mulai dari Aceh Utara hingga ke perbatasan Bener Meriah. Dan kami saat ini berada di perbatasan Bener Meriah dan hanya sampai di sini jalur untuk menuju ke Bener Meriah itu. Dan masih ada sekitar 60 km lagi yang harus ditembusi. Sementara sejumlah relawan di sini sudah bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri untuk membantu mengangkut minyak untuk minyak kendaraan alat berat supaya jalan yang ada di kawasan mendekati Bener Meriah sana itu dapat dibuka aksesnya pada hari ini. Demikian. Baik, Saiful, mungkin Anda bisa gambarkan mengenai bantuan logistik yang mungkin dikirimkan ke Bener Meriah saat ini. Apakah memang sudah diterima oleh warga dan bagaimana kondisinya? Ya, halo? Ya. Ya, ini kami tadi berada dari Gunung Salak tadi, itu di kilometer 32 dan 36 itu terputus total. Dan ini sudah tersambung. Saat ini yang melakukan kegiatan di sini Arhanud dan dari Kavleri serta di bawah komando dari Kodim Aceh Utara. Mereka melakukan pengerukan jalan yang melumpur dan menutupi lubang-lubang yang tergerus daripada banjir kemarin. Demikian. Baik, terima kasih Saiful atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana. Ya pemirsa, alat-alat berat terus dikerahkan untuk membersihkan material longsoran tanah dan kayu di ruas jalan lintas Sumatera, mulai dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah menuju arah Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan juga sebaliknya. Hingga saat ini, akses masih lumpuh total. Akses jalan lintas Sumatera tertutup
tak bisa dilintasi kendaraan pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Selasa, tanggal 25 November yang lalu. Terdapat puluhan titik longsoran tanah menutup ruas jalan lintas Sumatera ini. Bahkan, sebagian ruas jalan amblas. Upaya yang dilakukan saat ini adalah mengerahkan sebanyak mungkin alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pemirsa, korban banjir bandang Tapanuli Tengah ini rela berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik di wilayah Tapanuli Selatan. Warga mengaku lokasinya terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bencana banjir bandang yang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November lalu membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Pasalnya, banjir bandang akibat meluapnya Sungai Garoga yang membawa material kayu gelondongan memutus akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mendapatkan bantuan bahan pokok, ada warga dari wilayah Tapanuli Tengah berjalan kaki 20 km untuk memperoleh bantuan bahan makanan di wilayah Tapanuli Selatan. Menurut salah seorang warga, tempat tinggalnya saat ini masih terisolir. Ini mau sejauh mana Bang mau dibawa ini Bang? Sejauh sekitar 20 kilo. 20 kilo ini Bang? Iya Bang. Jadi di tempat Abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama ini? Belum ada Bang. Ini mau ke desa mana gitu Bang? Mau ke desa Parkonas ini Bang. Parkonas. Iya Bang. Sementara itu proses pembersihan material lumpur, pasir, dan kayu gelondongan masih terus dilakukan tim gabungan. Dari data yang diperoleh, 46 korban meninggal dunia akibat bencana telah diserahkan kepada keluarga. Sementara 19 korban lainnya tidak teridentifikasi dan telah dimakamkan secara massal. Tim SAR gabungan masih mencari 22 korban hilang di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini kondisi pasca bencana di Sumatera Utara, kita akan langsung tanyakan ke Wanasari dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wanasari, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Bagaimana situasinya? Ya, ada dan pemirsa upaya pemulihan masih hari pasca bencana daerah dan sekitar 1 daerah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang jadi korban bencana banjir dan longsor pada Selasa pekan lalu. Dan saat ini upaya terus dilakukan oleh seluruh pihak untuk memulihkan baik kondisi masyarakat di sini, perekonomian di sini juga masih berupaya terus dilakukan. Salah satunya adalah upaya menghubungkan 2 desa, yaitu Desa Almondik dan Desa Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tempat kami mengabarkan saat ini, di mana 2 daerah ini tempat terisolir pasca banjir bandang yang melanda pada pekan lalu. Dan saat ini berbagai upaya seperti akan ada pembangunan jembatan Bali yang akan dilakukan oleh personel TNI dan pemasangan jembatan ini akan memakan waktu beberapa hari ke depan, ya minimal sekitar 1 pekan ke depan, agar aktivitas masyarakat ini dapat kembali pulih, mengingat masyarakat ini merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan masyarakat di Desa Angoli tersebut juga biasa menjual hasil buminya di Desa Garoga ataupun di Kecamatan Batang Toru. Sementara itu, upaya pemulihan lainnya juga di sini, kami melihat ada ratusan personel gabungan ini terus berupaya untuk membersihkan material longsoran yang masih memenuhi rumah-rumah warga. Mengingat di sini ada sekitar 200-an unit kepala keluarga maksud kami, dan tentunya juga ada lebih dari 200 unit rumah juga yang terdampak, dan rata-rata
kerusakannya cukup parah begitu, dan upaya pembersihan material itu akan memakan waktu cukup lama karena material seperti kayu gelondongan ini paling banyak ditemukan atau paling banyak memiliki rumah-rumah warga, dan berbagai jenis alat berat ini juga dioperasikan di area ini untuk memulihkan paling tidak infrastruktur jalan agar lalu lintas petugas yang melakukan evakuasi material ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ini dapat segera dilakukan begitu. Sementara untuk kebutuhan logistik bagi para korban bencana ini terus datang dari berbagai pihak, dan posko-posko juga semakin banyak didirikan di sini untuk menampung bantuan yang akan ditujukan kepada korban di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini. Hana. Bantuan demi bantuan terus berdatangan di daerah Tapanuli Selatan. Terima kasih Wanasari, laporan langsung Anda. Sehat selalu, jaga kesehatan Anda di sana. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Kerugian material akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mencapai 4 triliun rupiah. Angka ini mencakup rusaknya infrastruktur jalan serta fasilitas umum lainnya. Hingga hari ini pemirsa, akses jalan ke beberapa daerah di Nagari, Sungai Batang, Kecamatan Tanjur Raya, Kabupaten Agam masih terputus. Penyaluran bantuan pun dilakukan melalui jalur Danau Maninjau. Setiap harinya petugas BPBD menggunakan perahu karet untuk menyalurkan bantuan dari pagi hingga sore hari meski cuaca tidak menentu. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, menyebut kerugian material akibat bencana hidrometeorologi pada pekan lalu mencapai 4 triliun rupiah. Yang penting kan kita memang bagaimana backup, bagaimana dukungan, bagaimana ketersediaan anggaran, dan kemudian juga bagaimana SDM yang dikerahkan. Alhamdulillah sekarang di TNI Polri dari bukan dari Sumatera Barat saja, dari Jambi turun, dari Riau turun, kemudian juga dari beberapa provinsi tetangga juga turun, kemudian juga daerah-daerah yang di dalam Sumatera Barat sendiri yang mereka tidak terdampak juga kita dorong juga Bupati Wali Kota juga backup untuk mempercepat proses darurat. 35 orang korban selamat banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. Para korban warga Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, rata-rata mengalami cedera berat, patah tulang, seperti infeksi akibat terbentur material banjir bandang. Meski demikian, kondisinya mulai membaik, walau beberapa di antaranya ada yang sudah 3 kali melakukan operasi. Salah satu warga hari ini sudah diperbolehkan pulang lantaran sudah membaik kondisinya, namun karena rumahnya yang sudah tidak ada lagi, terpaksa ia pun tinggal sementara waktu di rumah sanak keluarganya. RSUD Lubuk Basung sejak hari pertama bencana total telah menerima 68 korban luka bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Pemirsa, informasi terkini kondisi pasca bencana di Sumatera Barat akan disampaikan oleh Donald Chaniago dari Agam, Sumatera Barat. Donald, silakan dengan laporan Anda bagaimana kemudian situasi terkini di sana dan juga di RSUD. Di tempat saya mengabarkan ini adalah merupakan kantor camat Kecamatan Palembayan, di mana di kecamatan ini daerah yang paling terparah di dampak dari banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu, di mana saat ini kami mendapat informasi tadi tim SAR gabungan menemukan satu jenazah wanita berusia sekitar 65 tahun di kawasan Salareh Aya. Dengan demikian total korban yang meninggal dari Kabupaten Agam ini 174 orang, dan
kami di kawasan ini memang tidak terlalu terdampak terhadap banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu. Namun untuk akses ke tempat ini sebelumnya terputus total, di mana tidak bisa satupun kendaraan yang bisa melintas atau masuk atau keluar dari tempat ini, sehingga stok-stok bahan pangan di kawasan Kecamatan Palembayan ini habis, dan bantuan logistik terus berdatangan dan terus didistribusikan ke tempat-tempat yang masih terisolir. Kami mendapat data juga masih ada satu dusun lagi yang terisolir yang berjumlah sekitar 138 kepala keluarga, maksud kami, di mana saat ini kawasan tersebut memang tidak terdampak longsor ataupun banjir bandang, namun akses ke sana satu-satunya tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun, sehingga distribusi bantuan dilakukan dengan cara manual ataupun dengan cara dipikul. Jadi saat ini di sini sedang terjadi hujan yang cukup deras, dengan intensitas yang cukup deras, di mana dari peringatan BMKG setempat mengatakan bahwa hujan akan turun hingga malam nanti. Dan diharapkan agar proses pembersihan material yang menutupi jalan-jalan yang hingga membuat kawasan ini terisolir tidak terlalu mengganggu, sehingga berjalan lancar. Begitu Rehana dan Celia. Baik, nampaknya sejumlah wilayah di sana juga masih terisolir dan bantuan juga sudah didistribusikan. Terima kasih Donald Caniago atas laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Mabes TNI Majen Freddy Ardiansyah mengatakan hingga hari ini sudah 271,39 ton bantuan logistik korban banjir di Sumatera yang dikirim dengan pesawat angkut dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Melalui udara, barang yang didistribusikan dari Halim Perdana Kusuma ke berbagai pangkalan aju, yaitu Medan, Padang, Banda Aceh, Lok Sumawe, Sibolga, dan Rembele, itu sampai dengan saat ini jumlah 271,39 ton bantuan. Itu terdiri dari bantuan melalui airdrop, total ada 26,22 ton, kemudian bantuan melalui laut, itu total bantuan yang sudah sampai, dibawa melalui laut ada 968 ton. Sehingga total bantuan logistik yang sampai ke daerah sasaran, dalam hal ini daerah bencana, ada 1.265,61 ton. Terkait perkembangan upaya-upaya TNI dalam penanggulangan bencana ini, bahwasanya seperti yang saya sampaikan, pembangunan akses jalan jembatan Beile itu terus dilaksanakan dan dipercepat. Ada total 18 jembatan, itu di Aceh ada 6 yang sedang dibangun dan 2 buah di Biren, kemudian 4 proses pembangunan. Di Sumatera Barat ada 8 titik, kemudian di Sumatera Utara ada 4. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, sebanyak 2 rumah tertimbun longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan pemirsa detik-detik terjadi longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Jumat sore. Akibat kejadian bencana longsor ini, 2 unit rumah dan 3 orang warga tertimbun longsor. Sebanyak 100 personel petugas gabungan dari Basarnas BPBD Kabupaten Bandung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian korban longsor. Kondisi tanah yang masih labil usai longsor membuat alat berat tidak dapat masuk ke lokasi pencarian. Petugas pun terpaksa menggunakan alat-alat manual untuk mencari ketiga korban. Ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, terendam banjir hingga ketinggian 2 meter.
Ratusan rumah warga yang ada di Dusun Pangasinan Desa Kalang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, terendam banjir. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet ini membuat warga dari 3 RT mulai dari RT 1, 2, dan 3 di Dusun Pangasinan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah jalan utama desa, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti sekolahan, musola, dan masjid. Hingga kini pemirsa, rendaman air terus meningkat seiring makin meningkatnya debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Sally Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.